Ya. Baik, jadi Talibun ini kita buat dua kategori. Satu kategori dewasa, satu lagi kategori pelajar. Dan penulisnya itu tingkat ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Ya. Pelajar juga gitu, pelajar tingkat ASEAN dari SD, SMP, SMA ya. SD mungkin kita mulai dari usia 10 tahun ya. Kemudian SMP, SMA. Bedanya adalah jika untuk dewasa satu bait 6 baris, untuk pelajar SMA 4 baris, untuk SD, SMP 2 baris. Lanjut lagi. Ya, sejak tahun 2020, Purwas telah melaksanakan program mengangkat penulisan puisi lama ya, secara spektakuler dengan penulisan ribuan orang dan mencatat rekor muri untuk rekor dunia dengan penulisan terbanyak. Ini foto yang kita lihat ini adalah Malam Anugerah, daerah-daerah yang berhasil mendapat peserta terbanyak ya eh, di Malam Anugerah tahun 2021 di Festival Literasi Purwas. Baik, lanjut, oke. Nah, adapun inilah karya-karya kita bersama antologi pantun nasihat itu terbuka untuk ASEAN, ASEAN pantun Pak Baris 5 ABAB diikuti kurang lebih 1.200 penulis tahun 2020 ya, mencatat rekor muri, rekor dunia. Kemudian dilanjutkan antologi Gurindam Kalbu ya, terbuka untuk ASEAN, puisi lama 2 baris, 5 AAA kedua baris isi ya, kurang lebih 1.250 penulis juga. Jadi juga mencatat rekor muri dunia ya. Kemudian ini yang spektakuler ya, antologi syair untuk negeri terbuka untuk dunia. Waktu itu diikuti oleh 5 benua ya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, kemudian ya Asia, Afrika, Australia, Amerika, Eropa, 5 benua ya. Diikuti berapa penulis? 2023. Nah, lalu karena percetakan tidak mampu menjilid buku setebal 2023, kita bagi 2 jilid ya. Ini paling fenomenal program kita di tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 kita membuat program antologi Carmina, pantun 2 baris. Ini juga termasuk banyak pesertanya ya, kurang lebih 1.300 penulis tahun 2024. Lanjut. Ya, ini ya pantun antologi nasihat tadi covernya ya. Cover tetap kita bawa mewah dan elegan. Lanjut, oke. Nah, inilah dia cover Gurindam. Ini juga mewah covernya ya. Antologi Gurindam Kalbu diikuti 1.090 penulis ya. Mencatat rekor muri dunia. Seterusnya, nah ini antologi syair negeri ya, 2 jilid, jilid 1, jilid 2 ya. Dengan penulis 2023 ya. Saya kira sampai sekarang belum sanggup orang memecahkannya ya. Kalaupun kita yang mau memecahkan nanti ya, 2023 menjadi 2000 mungkin 2210 nanti ya, dengan 2020 penulis kalau ingin memecahkan. Kalau mencatat waktu itu 2023. Jadi kalau ada orang yang ingin memecahkan ya, dia ada mencatat itu berarti belum ada orang yang membuat. Kita yang pertama membuat. Kalau ada orang ingin memecahkan, dia harus lebih dari 2023 ya. Berarti harus 2000 tambah 100 atau 200 lagi dia udah memecahkan. Baik, lanjut. Ini cover Carmina ya. Ini juga udah selesai programnya tahun 2024. Ini khusus ya puisi-puisi lama. Sementara di 2025
bukan puisi lama tapi puisi modern, kita buat antologi puisi etnik. Itu juga lebih dari 1.300 penulis ya, dengan ketebalan buku 1.500. Ya. Diluncurkan di Jambi ya, alhamdulillah sukses di Jambi. Jambi adalah pertama daerah selain Jakarta yang menyelenggarakan acara peluncuran dalam konsep apa? Festival Puisi Etnik. Lanjut lagi. Nah, ini masuk kita ke Talibun ya. Jadi Talibun dengan pantun, apa bedanya ya? Bedanya kalau pantun rimanya ABAB, terdiri dari 4 baris, 2 baris isi, eh, 2 baris sampiran, 2 baris isi. Kalau Talibun 6 baris. Ada Talibun yang 8 baris, ada 10 baris, 12 baris. Tapi kita memilih Talibun yang 6 baris. 3 baris sampiran, 3 baris isi. Rimanya A, B, C. Ya. Nah, kalau apanya ABAB, ini AC. Nah, kita ABC ya, kalau rima pantun biasa. Temanya Talibun menyampaikan pesan moral, agama, sosial budaya yang menilai mendidik ya, didaktik. Jadi kawan-kawan boleh buat tema nasihat ya. Uh, Ingat ya nanti kalau pantunnya temanya nasihat, misalnya nasihat kepada ibu kepada anaknya, maka 6 bait itu harus sama temanya ya. Jangan pisah-pisah. Kalau misalnya baris pertama nasihat ibu kepada anaknya, maka baris kedua apalagi itu nasihatnya kepada anaknya. Pokoknya tetap satu tema ya. Nah, satu tema. Yang lain, peserta lain boleh mengambil tema yang lain ya. Tapi satu bait itu harus satu tema. Peserta memilih tema sebagai isi Talibun. Tema bebas asal mengandung pesan moral, agama, sosial budaya yang menilai mendidik ya. Terdiri dari 6 bait. Setiap bait terdiri 6 baris, 3 baris sampiran, 3 baris isi. Nah, ingat ya, sampiran ketiga memperkuat sampiran kedua. Jadi ada hubungannya. Dua ketiga itu ada hubungannya berkaitan. Ya, bisa juga lebih bagus memperkuat. Misalnya baris kedua itu bunyinya misalnya ada burung terbang di pohon misalnya kan, terbang di pohon hinggap di dahan misalnya kan, atau gitu pokoknya baris ketiga itu memperkuat baris kedua. Begitu juga isi barisan 6 memperkuat isi barisan kelima, jadi harus saling berkaitan. Kemudian setiap baris memiliki 4 kata ya, 4 kata. Itu kita mengistilahkan 4 kata, kalau biasanya memang suku kata ya. Tapi agar rapi barisannya kita ikut 4 kata saja ya. Kemudian memiliki rima akhir ya, rima akhir saja ABC. Sebaiknya rima berdasarkan huruf vokal, bukan huruf konsonan. Misalnya huruf vokal itu U, ya, A, I, U, E, O, itu huruf vokal. Aku, ya, nah itu udah satu huruf vokalnya. Baris pertama U misalnya. Baris kedua jangan U lagi, ya. Baris kedua bisa A, ya. Aku, ayah misalnya, itu bisa A, itu kan konsonannya H. Ayah misalnya, habis aku A, U A, bisa lagi dia apanya E, ya kan? Nah, misalnya babe, gitu. Jadi ada U, ada A, ada E. Jangan sampai baris pertama U, baris kedua U lagi, baris ketiga A, misalnya. Itu namanya ABA ya. Kalau ABC itu baris pertama misalnya U, rimanya, baris kedua itu bisa A, baris ketiga itu bisa E atau O ya. Sampiran baris ketiga memperkuat baris pertama itu udah tadi. Kemudian setiap baris memiliki kata, memiliki rima akhir ABC. Sebaiknya rima berdasarkan huruf vokal. Lanjut. Nah ini ya, baik huruf vokal di dalam maupun huruf vokal di dalam rima, maling sedikit huruf sama. Di dalam dan di luar ya. Contoh huruf vokal di dalam, berakit. Rakit itu I-nya di dalam, ditutup oleh konsonan T. Rekat, nah, rekat itu huruf vokalnya juga di dalam A-nya. Sakit, nah, it.
sehat. Nah, ini pantun biasa aja. Rima ABAB, eat up, eat up. Nah, jadi kalau talibun bisa ditambah satu lagi, add misalnya berakit, rekat tambah satu lagi misalnya beradu misalnya. Berakit, rekat, beradu. Nah, itu ada tambah satu bait lagi ya, satu baris lagi. Jadi dia jadi sampilan tiga baris, isi tiga baris. Ingat ya itu rima huruf vokal di dalam. Eat up. Ada A, ada I, ada A, ada I. Itu I-nya di dalam, A-nya di dalam. Lalu huruf vokal di luar, rimba, BA, A ya, ba ya, ada A di situ, batu, tiba, bersatu, ada A, ada U, ada A, ada U. Itu rima dengan huruf vokal di luar. Ini yang jadi pola ini yang kita pakai. Bukan berarti rima dengan konsonan salah, tidak. Tapi banyak juga pantun seperti itu. Namun kita memilih rima dengan huruf vokal. Baik huruf vokal di dalam maupun huruf vokal di luar. Selanjutnya, nah ini masuk kita ke Talibun ya. Inisiatifnya Perluas membangun karakter bangsa melalui puisi klasik Melayu. Lanjut. Talibun sebagai instrumen pesan moral dan identitas budaya Melayu, manifestasi peradaban, sarana pendidikan karakter, dan jembatan kreativitas masa kini. Misalnya ini apa ya, lanjut, oke. Nah, ini struktur penulisan Talibun dalam program Perluas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita mengambil pola 6 baris. Walaupun Talibun itu ada 8, ada 10, 12 ya, tapi kita ambil 6. Talibun terdiri dari satu bait 6 baris yang berbagi adil meliputi 3 baris sampiran, 3 baris isi yang menciptakan keseimbangan ritme dan khas. Memiliki rima ABC tadi sudah diterangkan, kemudian narasi tadi juga sudah disampaikan ya. Lanjut. Ketentuan pendaftaran peserta dan mekanisme ya, pendampingan peserta. Yang pertama, peserta tentu harus mendaftar ya. Mendaftar, kemudian membayar biaya ya. Biaya itu sama dengan 8 tahun yang lalu 350 biaya kontribusinya. Ya, kemudian nanti admin akan membuat grup per daerah ya dan per negara. Nah, di Malaysia itu langsung grup-grupnya dibentuk oleh kawan-kawan di Malaysia ya. Kemudian akan mendapat bimbingan, salah satunya malam ini. Bimbingannya bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui WhatsApp group ya. Peserta masuk ke grup WhatsApp secara kolektif, masing-masing nanti akan dibuat ya. Nanti ada grup Talibun Aceh, grup Talibun Jawa Barat, grup Talibun Jakarta, ya sesuai dengan daerah. Silakan masuk ke grup itu dan ajak kawan-kawan masuk situ. Ya. Kemudian pelatihan digital ya, kita mengikuti Zoom dan melalui itu, melalui pelatihan di apa WhatsApp group ya. Uh, Lalu nanti setiap peserta akan mendapat sertifikat pelatihan 36 jam ya, GP ya materi. Karya terlibun diserahkan, jadi kawan-kawan yang sudah menciptakan karya, sebelum dilengkapi semuanya, kirimkan dulu ke mentornya. Nanti akan ada mentor ya, mentor Riau, Sumatera itu biasanya Pak Nasir, mentor Malaysia itu ada Pak Rosli Bakir, mentor Aceh itu ada Bu Sabari, ada beberapa mentor ya, termasuk juga saya ya. Saya bisa ada di mana-mana, siapa yang minta didampingin, saya akan dampingin. Setelah nanti oleh mentor ini sudah lolos, sudah yakin lolos ya, nah, barulah ditulis dalam format Microsoft Word ya, dengan tulisan Ten Man Roman 12 spasi, satu setengah ya, spasi satu setengah, kalau baiknya spasinya satu aja ya, satu spasi dan dikirim ke email resmi admin. Nanti adminnya akan membuat email. Nah, sebelum di email pastikan dulu sudah mentransfer kontribusi ya. Jadi peserta yang lolos itu adalah pertama lolos karyanya, lolos kontribusinya. Kawan-kawan yang tidak ikut berkontribusi, mohon maaf, kami tidak bisa masukkan ke dalam buku ya. Kenapa? Karena ini terselenggara dengan biaya gotong royong kita. Lanjut, oke?
Nah, ini keuntungan penulis ya. Penulis setelah membayar 350 dan sebagainya, apa yang didapatnya setelah membayar kontribusi 350.000 itu, yang mereka mendapat satu adalah sertifikat pelatihan ya, 36 IP dan piagam penulis yang ada nanti logo murinya ya. Kemudian satu buku kitab Talibun, cetakan hardcover, setebal 1.000 halaman lebih ya. Biasanya kita itu 1.300 sampai 1.500 halaman karya penulis. Kalau peserta kita nanti sampai 1.300 sampai 400, biasanya 1.500 halaman ya. Kalau pesertanya 1.500, diperkirakan 1.700 halaman. Kalau di atas 2.000 halaman kita tidak bisa satu buku ya, harus dua buku. Maksimal 1.500 halaman masih bisa satu buku. Kalau lebih dari 2.000 ya, maka kita jadikan dua buku. Kemudian peserta juga mendapatkan satu unit tote bag ya, kertas kain, tas kertas ya, tas kain dan gantungan kunci sebagai kenang-kenangan khususnya perwas. Kemudian nama acara ini tercatat berpotensi di rekor dunia oleh Muri dan diskusikan secara luas dan dunia juga tahu ya. Biasanya Muri bekerjasama juga dengan internasional. Kemudian kesempatan keuntungan yang lain adalah dapat berinteraksi dengan penulis-penulis ya. Kita akan adakan acara peluncuran di sanalah silaturahim penulis-penulis yang tadinya cuma kita lihat karyanya di peluncuran itu akan bertemu semuanya yang mau hadir. Yang mau hadir nanti akan dapat undangannya. Tahun ini peluncuran kita bulan Desember diperkirakan sekitar tanggal 20-an sampai 22 ya, 3 hari ya. Kemudian acaranya itu di Pekanbaru dan di Siak Sindrapura di Riau. Lanjut, ini memahami Talibun ya, struktur ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan sampiran itu terdiri dari 3 baris ya. Contoh, kalau anak pergi ke kedai, ya, belikan hamba serta tali untuk pengikat kayu di hutan. Nah, itu sampirannya. Jadi di situ ada I, ada I, ada A. I-nya kita ambil A-nya saja. Kedai kita ambil A-nya ya. Karena ini huruf vokal double namanya. Ada huruf vokal double bisa ambil salah satu. I jadi A boleh diambil ya. Kalau sini karena ada I, A-nya kita ambil. Kalau anak pergi ke kedai, berikan hamba setos tali untuk pengikat kayu di hutan ya. Itu Rima ABC ya. Sebetulnya ya itu bisa diambil, ini juga sebetulnya salah itu ya. Nanti kita cari yang betul ya. Bagian isi menjawab sampiran. Kalau anak menjadi pandai, peganglah amanah dalam diri, kemudian supaya hidup dalam kebakatan ya. Oke. Menunjukkan Rima ABC ya. Lanjut. Ini contoh pantun Talibun ya, satu bait 6 baris ini pantun Talibun lama ya, yang dua ini. Kalau anak pergi ke pekan, yuk beli, belanak beli, belanak pun beli, ikan panjang beli dahulu. Itu ada A, ada I, ada U ya. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari, induk senang cari dahulu. Kemudian pantun kedua ini masih pantun lama ya. Kalau anak pergi ke kedai, belikan hamba setas tali untuk pengikat kayu di hutan ya. Itu masih kayak pantun lama sebenarnya. Ya, itu pun alhamdulillah saya itu masih A-nya masih vokalnya masih sama ya. Nah, ini yang punya saya ini udah ABC ya. Yang tadi yang pertama udah ABC. Ambil yang pertama. Danau pergi, danau pagi terlihat indah. Ada A di situ, dilihat indah dari tebing. Ada I di situ, tebing tinggi berada di hulu. Ada U, jadi ABC. Kalau anak pergi sekolah cari kawan itu penting, tapi ilmu cari dahulu ya. Jadi ada A, ada I, ada U. A, I, U, A, I, U. Itu artinya ABC ya. Kemudian contoh kedua, ini karya Pak Nasir, pohon kelapa batangnya tinggi, berbuah lebat bila dipupuk. Pupuknya dibeli waktu petang. Ada I, ada U, ada A. Ya. Nah, isinya, bila pemimpin suka berbagi dia sama penduduk, penduduknya pasti merasa senang. Nah, itu vokalnya udah ABC. Coba kita lihat ya. Baris ketiga memperkuat baris kedua ya, berbuah lebat bila dipupuk. Nah, dan tiganya memperkuat, pupuknya dibeli waktu petang.
Nah, itu. Jadi yang ketiga memperkuat baris kedua. Begitu juga baris keenam, berbagi dia sama penduduk. Penduduknya pastilah merasa senang. Jadi gitu, saling berkaitan ya. Kalau kita baca Talibun ini seperti ini. Pohon batang kelapanya tinggi. Pohon kelapa batangnya tinggi. Berbuah lebat bila dipupuk. Pupuknya dibeli waktu petang. Nah, begitu. Jadi langsung berkait ya di bait tiganya, di baris tiganya. Pohon kelapa batangnya tinggi, berbuah lebat bila dipupuk. Pupuknya dibeli waktu petang. Bila pemimpin suka berbagi, berbagi dia sama penduduk, penduduknya pastilah merasa senang. Nah, cara bacanya gitu. Saling berkaitan 2 dan 3, 5 dan 6. Lanjut. Ya, target kita muri dunia ya. Terus mengejar rekor dunia, mencatat rekor dunia dengan misi memperkuat komunitas sastra melalui kolaborasi lintas negara ASEAN. Proyek ini membuktikan bahwa puisi klasik tetap relevan dan memiliki daya tarik masif di era digital modern. Lanjut. Kita nanti akan memberikan anugerah. Ya, ada dua anugerah. Satu anugerah peserta terbanyak. Ya, peserta terbanyak itu peserta terbanyak satu, dua, dan tiga akan mendapatkan trofi ya, dan piagam. Ada trofi, ada peserta terbanyak 3 provinsi, ada untuk Indonesia peserta terbanyak kabupaten dan kota ya, se-ASEAN. Gitu. Kalau Patung Majelis kemarin peserta terbanyaknya masih Riau nampaknya ya, atau ada Aceh dan Johor kelihatannya. Kemudian ada anugerah penggerak. Nah, anugerah penggerak ini adalah kita berikan kepada peserta yang membawa kawan-kawannya mengikuti program ini. Minimal 20 orang. Ya. Peragaan bagi tokoh yang berhasil membina rekrut minimal 25 peserta. Ya. Bawalah 25 orang kawan-kawannya mengikuti Talibun ini. Kalau sudah sampai 25, sampaikan ke adminnya bahwa saya mau 25. Ya. Nah, kemudian sebelum dia membawa kawan-kawannya, penggerak ini akan dibina dulu. Ya. Dibina, jangan mau orang-orang kalau belum bisa buat Talibun sendiri. Kalau udah paham buat Talibunnya, barulah ajak kawan-kawan ikut. Dan bina yang 25 orang itu. Artinya penggerak belajar dulu talibun dengan mentor. Setelah paham membuat talibun, silahkan ajak kawan-kawan yang 25. Kalau sampai 25 maka berhak mendapat anugerah penggerak. Nah, kawan-kawan penggerak mendapatkan medali emas ya, medali dari Perwas sebagai penggerak. Bila dia kepala sekolah, maka kita tulis di sertifikatnya kepala sekolah penggerak ya. Khusus untuk kepala sekolah atau pengawas ya. Kalau peserta biasa ya penggerak saja gitu. Tapi kalau dia kepala sekolah atau pengawas, kita kasih tahu ke mentor atau admin bahwa saya kepala sekolah, saya admin. Maka sertifikatnya kita bedakan, bisa kita tulis di situ sebagai kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak ya. Sementara yang lain ya peserta saja ya, penggerak peserta aja. Kalau di guru biasa ya sebagai penggerak aja ya. Atau kalau mau tambah guru penggerak gitu ya. Kalau kepala sekolah. Tinggal bisa laporkan ke admin masing-masing posisinya sebagai kepala sekolah atau guru atau pengawas ya, agar dibedakan di sertifikatnya. Baik, lanjut. Ya, kita memberikan 10 besar juga ya nanti ya kepada peserta. Nah, ini program ini kita mulai bulan Mei sampai Agustus. Agustus itu udah masuk semua karya ya. Nah, Agustus sudah kita tutup. Sudah masuk ke karya, sudah transfer kontribusi. September kita sudah mulai penyuntingan, layout, dan cetak. Nah, rencananya September sampai Oktober ya. November itu sudah selesai ya. Cetak sudah selesai November. Kalau bisa Oktober sudah selesai ya. Sehingga kita udah bisa kirim dulu ke kawan-kawan. Nah, peluncuran rencana antara 18 dan 20. Kita lihat kawan-kawan apakah sudah libur semuanya tanggal 18. Kalau libur tanggal 18, kita mulai 18.
Kalau di Malaysia sudah libur ya, tapi katanya di Indonesia masih ada yang terima rapor di tanggal 18. Nanti kita ikutin ya, Mbak. Kalau tidak 18 masih terima rapor, maka kita ikutin liburannya kapan? Tanggal 20 misalnya, maka kita mulai dari tanggal 20 peluncurannya. Peluncurannya dan penyerahan anugerah MURI serta anugerah lainnya di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Dan kemudian di Siak kita akan ada pembacaan pantun dan pawai pantun ya di Siak. Kemudian ini panitia sana sedang dibentuk, nanti akan ada pengumumannya. Tapi kawan-kawan fokus dulu lah menulis pantun ya, Talibun. Nah, kemudian distribusi dan pengiriman buku bisa melalui COD ya, semua melalui COD semua ya. Kita kirim semua. Di Pekanbaru itu hanya untuk peluncuran saja. Baik, lanjut. Langkah nyata, program penulisan Taliban Beras 2000 hadirkan pelatihan struktur, dukungan komunitas, dan target rekor muri untuk mengindahkan nilai luhur Melayu, serta memperluas jaringan profesional penulis. Lanjut. Ya, daftarkan sendiri Anda, jadilah bagian rekor dunia. Beritahu kawan-kawan semua ya. Nanti setelah ini kawan-kawan admin sudah bisa membuat grup ya. Riau buat grup nama grupnya Talibun Riau, Aceh buat grup Talibun Aceh. Kemudian kecuali daerah-daerah yang sedikit pesertanya ya. Yang di sini peserta itu biasanya Bengkulu, dulu Jambi pesertanya sedikit ya. Setelah Jambi berdiri perluas di sana, alhamdulillah di pantun majelis Jambi langsung naik ya. Kalau tidak salah itu masuk ke 10 besar ya Jambi ya. Nah, yang lain masih tertinggal ya. Di Sumatera itu masih tertinggal pesertanya Bengkulu, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Lampung. Ya, itu daerah yang pesertanya paling banyak cuma 5 orang ya. Jambi dulu paling banyak cuma 7 orang sampai 10 orang. Sekarang sudah sampai 60 orang ya. Jadi kawan-kawan yang belum berdiri perluas di tempatnya silahkan diri karena dengan legalitas yang ada terus akan berkembang di situ. Baik, lanjut. Nah, ini apa kita? Ini selanjutnya untuk pelajar ya. Program penulis pelajar. Jadi kawan-kawan yang punya murid pelajar silahkan ikut di Talibun Pelajar. Ini bersamaan kita ikut, bisa sekalian sekaligus jalan ya dengan waktu yang sama. Baik, lanjut oke. Ini covernya ya. Oke, lanjut. Ya. Syarat mengikuti program penulisan Talibun Pelajar ASEAN ya. ASEAN itu tingkat sekolah dasar, dimulai dari sekolah dasar, boleh. Kalau satu kelas 2-nya nggak bisa, kelas 3 nggak bisa, minimal ajak yang dari kelas 5 dan kelas 6 ya, yang sudah bisa menulis. Jadi SD atau sederajat bisa Senawiyah, apa Senawiyah ya, Senawiyah, Ibtidaiyah, Aliyah ya. Kemudian SPP, SD itu SD Ibtidaiyah ya. SD Ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, Senawiyah, SMA-nya Aliyah. Jadi tingkat SD, SMP, SMA. Kemudian mendaftarkan diri dan mengikuti aturan penyelenggara kayak. Kita juga punya grup nanti, grup SD satu grup SMP satu grup SMA satu grup. Biasanya punya admin dan mentor masing-masing ya. Kemudian mentransfer semuanya nanti kalau udah transfer kirimnya ke admin masing-masing. Dibuka dari 15 Mei, kita terundur ya. Mestinya sudah mulai 15 Mei. Tapi karena pantun majelis kita belum selesai, kita undur 1 bulan. Akhirnya program Talibun kita mulai di 15 Juni ini nanti ya. 15 Juni sudah boleh mengirimkan Talibunnya ke mentor masing-masing. Kemudian setiap peserta pelajar dibimbing oleh mentor pelajar. Ya. Mentor pelajar sebelumnya mendapatkan binaan dari mentor perluas. Nah, misalnya begini, guru-gurunya ya kan yang akan menjadi mentor itu akan mendapatkan ilmu Talibun dari mentor yang kita siapkan di grup itu, ya kan? Nah, kemudian setelah dia ngerti, dia akan bawa murid-muridnya, dia sendiri yang membimbing murid-muridnya. Baik, lanjut. Mentor pelajar
ya akan dibimbing di WhatsApp grup. Lanjut, oke? Oke ya. Oke, lanjut ya ke berikutnya. Ya, peserta pelajar yang telah menerusi mentor pelajar mendapatkan pelatihan ya dari mentor yang ada di grup ya. Kemudian mentor pelajarnya mendapatkan sertifikat pelatihan Talibun ya. Kemudian pesertanya mendapatkan piagam penulis yang ada rekor murinya. Jadi pelajarnya tidak mendapatkan sertifikat belajar ya, tapi mendapatkan piagam penulis. Yang dapat itu pelatihan itu mentornya. Tentu mentornya paling sedikit membawa 5 orang ya. Kalau dia bawa 1 orang, ada yang bawa 1 orang dia minta minta sertifikat sebagai mentor, nggak bisa cuma 1 orang, minimal 5 orang nih bawahnya. Kemudian peserta satu buku Talibun hardcover ya, mendapatkan satu Talibun hardcover setebal minimal 1.000 halaman sesuai jumlah penulis. Kemudian souvenir gantungan kunci TTP. Biaya untuk pelajar ini lebih murah daripada umum. Kalau umum 350.000, pelajar 250. Tapi dia mendapatkan yang sama. Bedanya cumanya buku untuk dewasa lebih besar, untuk pelajar lebih kecil sedikit. Ya, lanjut. Semuanya nanti akan dikirim melalui COD ya. Nah ini kriterianya ya. Sama dengan Talibun dewasa, bedanya kalau untuk pelajar SMA, Talibunnya 4 bait, untuk SMP dan SD 2 bait. Yang lainnya sama ya. Yang lain sama, nanti tinggal dibaca, ini akan di-share nanti ya ke grup masing-masing. Nanti di grup masing-masing juga kita akan belajar. Setelah pembukaan ini nanti kita akan ada lagi pertemuan 2 kali lagi. Pertama bersama Pak Nasir, nanti kita juga minta Pak Rosli Bakir muncul sekali lagi untuk pelatihan ya, pelatihan Talibun ini ya. Baik, lanjut. Nah, ini contoh-contoh Talibun untuk pelajar ya, untuk pelajar yang 4 baris ya, 4 baris. Sungguh indah lautan samudra, dari jauh terlihat biru, semakin biru di siang hari. Wahai kawanku semua, mari kita hormati guru agar berkah ilmu diberi. Ya, ABC ya, ada A, ada U, I, A, U, I, A, U, I, ABC. Pergi belanja ke pasar Senin, sampai di pasar membeli duku, duku kuning berwarna indah. Dalam belajar harus rajin, rajin membaca semua buku, rajin juga dalam beribadah. Ya. Jika hendak minum kopi, seduh pakai gula batu, rasanya manis tiada terkata. Bila ingin meraih mimpi, belajar giat setiap waktu, pasti mimpi menjadi nyata. Ini untuk SMA. Untuk SMP-nya, SD-nya tinggal 2 baris saja. Ya, baik, terus lanjut. Ya, kita juga memberikan anugerah kepada sekolah dengan peserta terbanyak. Ya, nah, peserta terbanyak sekolahnya yang kita dapat berikan ya. 1, 2, 3 mendapatkan trofi ya, dan piagam penghargaan. Kemudian 10 besar hanya mendapat piagam penghargaan. Baik, lanjut. Kemudian di pelajar juga ada anugerah penggerak ya. Nah, guru-guru yang membawa muridnya minimal 25 orang, kita juga memberikan anugerah penggerak ya. Dan diberikan anugerah ini diberikan di panggung kehormatan di acara malam anugerah. Ya. Sama dengan yang dewasa tadi, yang tadi anugerah penggerak dewasa, yang ini anugerah penggerak pelajar. Lanjut. Mencatat rekor muri juga. Jadi ada 2 muri nanti yang kita catat. Satu rekor muri untuk talibun dewasa, satu lagi talibun untuk pelajar. Ya. Oke, ya ini di sini tempatnya nanti ya. Di rencananya di Anjung Seni Industri Tintin.
Ini gedung kesenian, saya rasa gedung kesenian yang paling besar dan mewah di Sumatera ya. Di Sumatera inilah yang paling besar ya, tempatnya mewah dan lengkap. Di sini nanti acara pembukaan dan malam anugerah kita. Ya, ini Sintin. Lanjut. Oke ya, lanjut. Ada sedikit tambahan ya. Saya menjelaskan kembali di apa Put, materi berikutnya Ki, tentang banyak kawan-kawan yang menulis talibun salah ya, tentang ABC itu. Nah, ini ada salah satu peserta kita yang mengirim ke saya, rimanya belum ABC ya. Rimanya ini pertama bacanya, berlayar kapal menuju seberang, membawa dagangan buah pepaya untuk dijual di kota seberang. Janganlah malas di waktu sekarang, tuntulah ilmu selagi jaya agar berguna bagi banyak orang. Ini belum rima ABC ya, tapi semuanya AAA, seberang. Apa huruf vokalnya? Seberang A, pepaya A juga, seberang A-nya juga, sekarang ya. A. Kemudian kita lihat juga pantun berikutnya ya. Pantun berikutnya, talibun berikutnya, memetik mangga di kebun paman. Paman tuh an, A ya huruf vokalnya. Huruf vokal di dalam. Buah disimpan di dalam peti, T. Lalu dibawa ke atas rumah. Rumah tuh A. A itu A huruf vokalnya. Nah, ini rimanya A, B, A ya. A, B, A. A baris pertama sama dengan baris kedua ya. Baris ke-3 sama dengan baris ke-6. Belum rima ABC. Hati-hati ya. Kemudian contoh lagi taliban ketiga. Ini masih rima AAB. Jadi AAB itu baris pertama dan kedua sama, hanya baris ketiga yang rima hanya beda. Membuat anyaman dari rotan untuk wadah menyimpan benang sambil duduk di tepi serambi. Jangan terlena oleh hasutan jika ingin hidupmu tenang. Jaga langkah jejak hari ini. Ini belum ABC rimanya. AAB ya. AAB itu artinya baris pertama sama dengan baris kedua ya. Nah, kemudian baris berikutnya yang beda. Nggak boleh sama. Jadi 3 baris itu harus ABC ya, beda rimanya ya. Yang boleh sama itu baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat, baris ketiga sama dengan baris keenam. Itu ya, selang-seling ya. Terus, nah sekarang kalau kita revisi menjadi ABC begini jadinya ya. Berlayar kapal menuju seberang, A. Ya, seberang tuh ang tuh A huruf vokalnya. Pepaya dibungkus daun kemumu, U, MU, mu ya. Untuk dijual di kota Pati, ada I di situ ya. Janganlah malas di waktu sekarang, daripada dari muda tuntutlah ilmu agar berguna di saat nanti. Itu udah ABC. Itu revisi talibun di atas ya. Kemudian di baris kedua saya juga di bait kedua saya revisi juga menjadi gini. Memetik mangga di kebun paman A, buah disimpan di dalam peti I, petik letak dekat dapur U ya. Jika mencari seorang teman, carilah yang tulus dalam hati sepanjang usia hidup akur ya. Ada A I U ya. Oke. Kemudian yang ketiga, membuat anyaman dari rotan. Rotan dipilih tiada berduri, rotan pilihan dari Sulawesi ya. Nah, ini juga belum sempat direvisi ya, dan lupakan saja. Terus ya, lupakan yang ini nanti saya revisi ya. Oke, itu jadi ABB ya. Oke, yang ketiga masih salah ya. Nah, ini ada juga talibun yang sampirannya seperti isi. Ya, ini hati-hati ya. Saya lihat nih kawan-kawan yang di grup belajar masih ada yang membuat talibun itu atau pantun yang sampirannya sama dengan isi. Untuk menghindari sampiran seperti isi, hindari kalimat-kalimat yang menerangkan kerja dan sebagainya itu. Gunakanlah kalimat-kalimat simbol ya, misalnya menggunakan kata alam, buah, tumbuh-tumbuhan, burung dan sebagainya.
Nah, ini contoh talibun yang sampirannya sama dengan isi. Ya, kalau anak sedang galau, sejenak detak tenanglah dulu diri. Pada keinginan jangan turutkan. Ya, kalau anak pergi merantau, jangan lupa persiapkan diri. Doa ibu jangan lupakan. Nampaknya seperti betul, tapi bahasa sampirannya sama dengan isi. Kalau anak sedang galau, sejenak tenangkan dulu diri. Pada keinginan jangan perturutkan. Kalau anak pergi merantau, sama isinya, ya sampirnya seperti isi. Ini hindari, ya kan? Kalau mau tambah dengan simbol-simbol alam, ya kan? Galaunya, ya kan? Pergi sungguh dalam sebuah ngalau misalnya. Ngalau itu lembah di gunung di bukit, nah, kan? Nah, tempat orang berhibur diri, ya, atau tempat orang menenang diri, itu boleh. Jangan kerjaannya diterangkan, tapi simbol alam dan sebagainya ya. Baris kedua juga, pantun kedua juga rimanya sampiran sama dengan isi. Pagi hari pergi sekolah, depan pintu bertemu guru, guru pelajaran ilmu biologi. Bila ingin ilmu bertambah, jangan lupa banyak berguru agar hidup tiada merugi. Nah, itu juga sampirannya sama dengan isi. Ini akan banyak ya, banyak orang membuat seperti ini, baik membuat pantun maupun buat talibun. Nah, diperluas, ini jangan terjadi lagi ya. Diperluas itu sampiran dengan isi itu berbeda. Sampiran itu kawan-kawan, itu kalau bahasa Melayunya sampiran itu adalah bayangan, ya kan? Bayangan, isinya ya isi. Ya. Jadi bayangan itu simbol ya, ibarat ya. Jadi tidak sama dia dengan isi gitu. Jadi dia membayangkan apa yang ada di isinya. Jadi kalau kita baca sampirannya, kita sudah terbayang isinya gitu. Minimal kalau nak mampu minimal sampirannya tidak bertentangan dengan isi. Kayak gitu. Nah, itu kalau memang hebat lagi, memang sampiran itu harus bisa jadi pembayang isi. Tapi semua orang, banyak orang yang tidak mampu. Beda orang-orang dulu ya. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa membuat pantun, sampiran itu memang pembayang. Ya. Contoh, pisang emas bawa berlayar, masa sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu sampirannya itu membayangkan isi. Ya. Nah, membayangkan isi gitu ya. Pisang emas bawa berlayar. Berlayar itu bahasa Melayu. Artinya jalan-jalan wisata ya. Berlayar itu gratis atau bayar? Pasti bayar. Nah, di bawah isinya utak emas dapat dibayar. Nyambung kan? Kemudian peti. Peti itu simbol kematian. Nah, orang-orang meninggal tuh biasanya masuk dalam peti. Ya. Di bawahnya bicara tentang mati, hutang budi di bawah mati. Nah, itu nyambung. Jadi itu disebut sampiran sebagai pembayang isi. Nah, memang pantunnya hebat itu seperti itu, tapi semua orang tidak semua orang mampu. Tapi minimal jangan jangan bertentangan, ya. Bertentangan. Misalnya begini, mentang-mentang isinya rimanya maka sampirannya asal bunyinya saja juga. Misalnya isinya tentang Allah, ya. Dekatlah engkau kepada Allah. Sampirannya buanglah. Misalnya hati-hati jangan sembarangan buat sampah misalnya. Juga, tapi sampah dengan Allah itu bertentangan. Allah maha suci, sampah maha kotor, nggak boleh bertentangan. Setidak-tidaknya tidak bertentangan. Sebagusnya memang sebagai pembayang. Ya, jadi hati-hati ya. Pertama jangan bertentangan sampiran dan isi. Yang kedua, sampiran tidak boleh sama dengan isi. Untuk menghindarinya adalah kita menggunakan simbol-simbol alam. Alam itu ada pantai, ada laut, ada tumbuhan, ada banyak ya. Kemudian ada hewan. Hewan itu ada kancil, ada kijang, dan sebagainya. Kemudian juga ada benda seperti perahu, ya. Nah, banyak ya. Nah, itu gunakan. Jangan gunakan menerangkan kerja orang. Pagi hari pergi sekolah, depan pintu bertemu guru. Itu menerangkan kerja orang. Kalau anak sedang galau sejenak ini juga menerangkan nasihat itu isi ya. Dan jangan hati-hati. Dan banyak yang menulis seperti ini ya. Nah, tapi insya Allah diperluas, yang sudah ikut perluas dari program-program sebelumnya sudah mengerti membuat pantun. Nah, hampir sama dengan talibun. Lanjut, oke? Oke, ya. Nah, ini contoh-contoh talibun yang sudah dibuat oleh kawan-kawan di grup mentor ya. Ini salah satunya ada Aning Sabaria. Nah, ini kan kita lihat burung nuri ya, dia simbol burung.
Burung nuri terbang melayang, terbang bersama merpati putih, hinggap sebentar di bukit batu. Kalau diri hendak dikenang, berbuat baik tanpa pamrih, pahala didapat sepanjang waktu. Lihat ya, nah, sampiran itu mengambil simbol burung, hewan. Rimanya sudah ABC. Di bawahnya dia ngambil lagi burung ya. Lincah sungguh burung tiung, meloncat-loncat bagai menari, sambil bersiul tiada diam. Berbuat baik jangan dihitung, agar berkah Allah beri, hidup pun terasa selalu tentram. Ya, ini sudah benar ya, bisa lihat itu ya ABC ya. Kemudian ada juga Talibun Ibu Anggraini dari Jambi, kalau Ibu Aning Sabareh dari Aceh, coba kita lihat punya Ibu Anggraini. Ubi jalar tumbuh merambat, daun menjulur jatuh ke parit, tanpa dipupuk tumbuh subur. Ya. Jika mau hidup bermanfaat, pahami ilmu walau sedikit, jalani hidup dengan teratur. Ya. Nah, itu simbol pertama dia gunakan ubi jalar, ya. Nah, yang berhubungan dengan ubi jalar. Simbol kedua dia gunakan kupu-kupu, ya. Kupu-kupu dari kepompong terbang keluar lewat jendela, bertengger di atas bunga kuncup. Hidup kaya boleh sombong, tak boleh sombong. Hidup miskin bukanlah celah, bersyukur penting dalam hidup. Ya, ini temanya adalah nasihat. Maka semuanya 6 bait itu harus berhubungan dengan nasihat. Baik, lanjut ada contoh lagi. Ya, ini ada pantun Ibu Retno Indarti Serono dari Jawa Barat, Bekasi. Ya. Tampak berenang sepasang angsa, keliling danau tiada jemu, hingga senja menyapa hari. Wahai pemuda harapan bangsa, jangan malas menuntut ilmu, ilmu didapat bangun negeri. Mawar tumbuh berjajar rapat, mekar indah dijaga duri, aneka warna menyatu padu. Jika ilmu sudah didapat, jangan menongak sombong diri, jadi ayat sebagai pemandu. Ya, nah ini pesan-pesan kepada pemuda. Temanya sama semuanya. Ya, 1 6 bait itu sama ya. Ini saya ambil 2 bait. Nah ini ada pantun Talibun keren dari Pak Nasir ya, yang mengajak kita membuat Talibun. Silahkan coba lihat pantun dari Pak Nasir ya. Oke, lanjut di bawahnya. Oke, bila Tuan pergi ke kebun, jangan lupa membawa parang. Parang diasah sebelum pergi. Mari ramaikan menulis talibun. Menulis talibun sungguhlah senang. Bagai menimba air perigi. Ya, oke. Jadi itu. Jadi Pak Nasir menggunakan simbolnya benda, yaitu parang. Kira-kira itu. Jadi jangan lagi membuat sampiran sama dengan isi ya. Kira-kira itu nanti lengkapnya akan ada pelatihan-pelatihan khusus baik di Zoom meeting berikutnya maupun di grup WhatsApp. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, ya. Hari ini diikuti cuma 52 peserta ya. Memang karena belum ada grup ya. Nanti setelah ada grup, masing-masing setelah ini saya mengharapkan Riau buat grup sendiri, Aceh buat grup sendiri, nah, semuanya buat grup sendiri. Dan target kita minimal 1.300 peserta ya. Syukur-syukur sama dengan judulnya 1.500 peserta. Kontribusi masih sama dengan 8 tahun yang lalu ya, yaitu 350.000 ya. Silahkan kalau ada yang bertanya. Itu kira-kira uraian pembuka acara kita ya. Semoga yang menyimak dapat memahaminya. Tidak sulit ya menulis talibun. Bedanya dengan pantun, dia hanya tambah 1 baris dan huruf vokalnya berbeda. A, B, C. Ya. Kalau baris pertama A, baris kedua boleh I, baris ketiga boleh U. Jangan I lagi atau jangan A lagi. Silahkan yang mau bertanya. Tanya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Irnelis. Maaf Bang, baru hidup lampu nih Bang. Tadi lampu mati. Iya. Ini memang Sumatera dibuat mati terus nih listriknya ya. Iya Bang. Kalau Jakarta kalau mati listriknya, ada tanda-tanda kita bangkrut Indonesia.
Ya, silakan Bu. Gini Bang, eh, dalam pembuatan talibun ini, mungkin tadi udah ada yang Ya, bertanya, Bang, tapi ini karena baru masuk nih. Apakah untuk satu talibun itu kita diikat oleh satu tema atau antara bait per bait itu bebas? Itu yang pertama. ya oke. Uh, Pertama. ya, itu yang pertama Bang. Terus tadi uh, rimanya kan ABC ya Bang. Berarti Ya, dari baris kayak pantun kita buat kemarin itu kan uh, baris pertama dengan ketiga itu sama bunyinya. Uh, Baris ya, kedua dengan ya. sama. Apakah ini Ya. berlaku ketika baris terlibur baris pertama sebunyi dengan baris keempat, lalu baris kedua dengan kelima, begitu seterusnya. Ya, Seperti itu betul. Ya, betul. Ya sama, ya seperti itu. Ya, sama itu ya yang bang ya. disebut rima. Ya, ya. Ada lagi Bu yang Atau ditanyakan? satu dengan diikat dengan tema yang sama bang, antara Oke. bait kita Jadi membuat saya sudah jelaskan tulis. tadi. Saya sudah jelaskan tadi bahwa tema bebas. Nah, misalnya Ibu sudah memilih tema nasihat misalnya, ya nasihat Ya, Ibu misalnya, maka 6 bait itu semuanya tentang nasihat Ibu. Jangan tiba-tiba baris pertama nasihat Ibu, baris kedua Ibu bicara tentang kebudayaan randai misalnya, atau Ibu bicara yang lain, jangan. Jadi kalau Ibu pilih tema nasihat, maka 6 bait pantun itu, talibun itu sama tema semuanya. bersambung berarti Nah, antara bersambung. Ya, dan ya. bait Talibun berikut itu itu memang bercerita, ya kan? Ya. Jadi saling terkait. tentukan pilihan, misalnya memilih apa? Nasihat misalnya. Nah, seperti Mbak Retno dia memilih nasihat untuk pemuda. Nah, maka nasihatnya itu untuk pemuda semuanya, ya kan? Nah, itu. Ya, ya. Kalau nanti Terus memilih pantun temanya lain ya, enggak apa-apa. Tetapi 6 bait itu dengan satu tema. oh, berarti di apa? Di atas kita kasih judul, Bang, atau lepas? Ya, sama. Misalnya Talibun Nasihat Pemuda misalnya. Nah, kasih judul situ. Talibun Seni Budaya Minang misalnya. Buat judulnya situ. Nah, judulnya kan sudah mengikat isi, ya. Talibun Nasihat Ayah misalnya. Maka talib nama susunannya gini. Pertama nama seperti biasa. Nama Ya, jurnalis. Judulnya ya, Talibun Nasihat Ibu misalnya kan. Nah, baru ya, isinya. ya. Kalau judulnya Nasihat Ibu, maka 6 bait itu nasihat ibu semua, Cerita tentang nasihat ibu semua. ya kan? Nah, enggak, ya, Oke, Bang. Ya, Bang. Terima kasih, ya, Bang. sama seperti biasa lah kita buat. Ya. Oke, Bang. Oke, Terima kasih, oke, Bang. oke, oke ya. Saya jelaskan lagi ya bahwa pantun itu bebas temanya. Semua orang bebas memilih tema. Ketika temanya sudah ditentukan, maka 6 bait itu harus mengikuti temanya. Kalau dia memilih tema nasihat untuk pemuda, maka 6 bait itu semuanya tentang nasihat pemuda. Jadi tidak ada nasihat untuk ibu di situ atau nasihat untuk di luar pemuda ya. Apalagi terbang lagi ke tema budaya, ya, terbang lagi ke pemuda ke seni, nggak ada hubungannya ya. Jadi ke tema itu. Kemudian masalah rima betul. Kalau di pantun rimanya baris pertama sama dengan baris Dua. ketiga. Baris kedua sama dengan keempat. Kalau di talibun sama, tapi di kanan dia 6 baris. Baris satu sama dengan baris keempat. Baris kedua sama dengan baris kelima. Baris ketiga sama dengan baris keenam. Kalau tidak sama, tidak jadi ABC dia. Kalau tiba-tiba baris satu sama dengan baris kedua, nah itu tidak ABC dia jadi AA dia kan. Atau sama semua barisnya, ya kan?
rimanya baris satu sama yang baris kedua, kedua sama yang baris ketiga sampai baris keenam rimanya sama semuanya. Itu disebut rima A. Dan kalau rima satu sama dengan rima ketiga, rima satu sama rima keempat, rima kedua sama juga dengan rima keempat, itu juga belum ABC, ya kan? Masih Jadi kacau. dia selang-seling ya. Jadi cara untuk menentukan rima itu buat dulu isinya, isinya itu harus ABC dulu, sampirannya atau isinya. Kalau isinya 3 baris sudah ABC, biasanya sampiran akan mengikut jadi ABC. Kalau atau sebaliknya, kalau sampirannya sudah ABC, biasanya isinya akan mengikut ABC. Kalau di 3 baris pertama sudah salah rimanya, misalnya baris pertama A, baris kedua A lagi, baris ketiga baru B, maka baris ketiga, keempat, lima, enam maka sama. Akhirnya tidak jadi ABC. Jadi buat 3 baris dulu, pastikan dia sudah ABC, barulah baris keempat, lima, dan enam atau sebaliknya. Nah gitu, sama juga pantun tuh. Kalau di pantun itu kita bisa, pantun tuh macam-macam. Saya kadang-kadang membuat pantun bisa sampiran dulu, baru isi. Tapi banyaknya isi dulu. Kalau di isinya sudah benar AB, maka sampirannya akan AB juga. Begitu juga talibun. Kalau kita buat isinya sudah benar ABC, maka sampirannya pasti ABC juga. Itu caranya. Salah kita dibuat 3 baris pertama, maka akan salah di baris kedua. Ya. Oke? Satu lagi bang. Ya. Kita mempertimbangkan rima akhir saja. Ya, betul. Rima Lima depan depan tidak. Ya, tetap berlaku rima depan bang. tidak. Rima belakang aja. Ya, Belakang aja. ya. Oke Itu bang. rima awal, rima depan, rima akhir tuh orang-orang tertentu aja tuh. Ya. Oke bang. Kasih Oke. bang. Baik. Ada yang lain? Silahkan mau bertanya. Silahkan. Ada 55 orang ya. 51 sekarang. Bu Suhartatik. Bu Ati, Ya silakan yang mau Bang, bertanya. Bu Aziza, silakan bertanya. Oke. Ada lagi yang bertanyakan? sudah Bang, Sudah paham ya? paham. Oke. Hati-hati ya, itu kawan-kawan di Jawa itu selalu terjebak karena mengejar rima, ya. Ya, Banyak kalimat-kalimat yang tidak masuk Halo akal. Datuk. Ya, ya, ya Bang, siap. itu maksudnya jangan sampai membuat rima, ya kan? Lalu kalimatnya kadang-kadang tidak logis. Ya, Banyak pemantun-pemantun. Buat kalimat pantun itu sebetulnya kalimat-kalimat biasa saja, ya. ya, Sehari-hari, ya. Nah, dan masuk akal, gitu. ya, Jangan gara-gara mengejar rima terpaksa membuat kalimat kata-kata itu, dan katanya ketika dibaca terbalik-balik gitu, ya. Itu yang paling ya banyak di Bang, pemantun-pemantun pemula ya. Oh ya, tidak ya, aja di Pulau Jawa, di Sumatera juga banyak seperti itu, terutama yang pemula-pemula ya. Hati-hati juga ya. Dan kemudian ingat, harus diingat lagi, sampiran tidak boleh sama dengan isi. Ya. Gunakanlah simbol-simbol alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda. Jangan menerangkan tentang kerja atau tentang nasihat, ya. Jadi di sampiran itu tidak dia hanya pembayang atau simbol-simbol saja.
Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bu Ati dari Jambi. Ini Bu Ati ini salah seorang penggerak Wah, Pantun Majelis kemarin ya. ini ada isinya enggak sih, Mas? Sampai Siap, enggak Bu Ati Datuk. kemarin 25 orang Datuk, Pantun Majelis kemarin. Datuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sementara ini insya Allah paham. Nanti jika sudah ketemu masalah, saya tanya Datuk ya. Oke. Terima kasih Datuk. Oke, sama-sama ya. Menarik ya, Talibunnya menarik ya. 6 baris itu pun kalau ditampilkan juga menarik. Dan ingat ya, seperti tadi itu nanti dibaca-baca, baris pertama sama dengan baris keempat, rimanya ya, rima baris pertama sama dengan rima baris keempat, baris kedua rimanya sama dengan baris kelima, baris ketiga sama dengan keenam. Dan baris ketiga memperkuat baris kedua, baris keenam memperkuat baris kelima. Saling berkaitan ya. Gitu. Kalau Izin Talibun, Datuk, ya. ya, Ini Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Satriana dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini kok horor fotonya. Wajahnya Buram, coklat semua. Hah? iya Bang, ada tuh dia buram. Kenapa? Ini untuk siswa kan berapa? Kalau SMA kan 4 bait ya. Ya, Kalau SD, SD, SMP SMP 2 bait. bait. Kalau umum 2 berapa bait itu tadi berarti Datuk? 2 bait berarti 12 baris ya. Ya, kalau yang umum 6 bait. 6 bait oh berarti 6. 36 baris. Oh iya, Ya. baik. Siap Datuk, terima kasih. Udah paham belum buat apanya? Talibunnya, udah ngerti ya? Udah insya Allah. Oke, ya. Ayo bergerak lagi apa ya? Sulbar ya. Sulbar ya, Sultra ya, Sulawesi Tenggara. Ya, ini pantun majelis kayaknya sedikit dari Sultra itu. Menurun ya. Iya, benar insya Allah. Diusahakan ini Datuk. Ya, Talibun nih kita ingin mencetak rekor dunia nih ya. Muri Amin. dunia. Amin. Ya. Oke. Kemudian Sutra juga mulai pikirkan membuat perwas ya di Sutra ya. Jambi sudah berdiri, Riau sudah berdiri. Nanti perwas ini kita serahkan secara mandiri di daerah masing-masing ya. Nanti perwas Sulawesi Barat punya punya legalitas sendiri, punya akte notaris sendiri. Nah, sayang kalau tidak punya akte notaris sendiri ya, karena bantuan-bantuan sekarang dari pemerintah banyak untuk literasi ya. Nah, jadi nanti saya serahkan Jambi bisa buat akte notaris sendiri, kemudian buat akte notaris sendiri, sehingga bisa menawarkan atau bantuan ke pemerintah ya. Gitu. Nanti kalau sudah punya akte notaris, program kita tidak hanya menulis lagi ya. Salah satunya bisa nanti perluas itu misalnya Perluas Jambi, kita bangun sekolah di Jambi ya. Nah, kita bangun sekolah, bangun masjid gitu. Nah, sehingga kawan-kawan yang pensiun ya dia bisa menjadi guru atau jadi kepala sekolah di sekolah itu. Nah, itu nanti program-program kita ke depan. Dan bantuan-bantuan untuk bangun sekolah itu ya kan ada di Kementerian Pendidikan ya. Itu saya kalau kawan-kawan aktif di Purwas hanya begini-begini terus ya. Jadi buatlah Purwas itu masing-masing dan berdiri sendiri, hubungannya dengan kita di pusat hanya koordinasi aja ya. Jadi kalau kawan-kawan menjalankan program masing-masing silakan jalan masing-masing. Nah, ketika kita buat program nasional dan internasional baru kita bergabung. Silakan ya Bu Satriana, karena Bu Satriana kan dari tahun berapa nih bergabung dengan Purwas ya? Sampai sekarang belum berdiri itu Purwas. 2020 Bang. Itu sampai sekarang belum berdiri itu Purwas di Sutra. Ya, Kan insya suatu Allah waktu nanti bisa usahakan. peluncurannya di Sutra. Kita buat acara di Sutra kan. Kalau tahun ini di Pekanbaru, mungkin suatu waktu di Sutra kita buat. Atau program yang lain. Amin. Gitu. Cobalah dibentuk, pilih pengurusnya,
Oke, nanti kita akan bicarakan khusus untuk Perwas di rapat bersama di Perwas. Baik, ada lagi? Ada Bu Satriana dari Sulawesi Tenggara, kemudian ada Ibu Hayati ya, kemudian ada Ibu Heni Nurjana, ada Ibu Alfiah Datin Saila dari Muaro Jambi, ada Bu Anuzur, ada Bu Azizah dari Anambas, ada Pak Budi ya dari Pangkalan Daniar, ada Bu Daniar, ada Bu Delisbeth nih yang lagi naik haji. Apakah sudah pulang atau belum ya? Kemudian ada Bu Desriwati, ada Pak Nurul Khalid, banyak nih. Ada Eta Melvia, ayo silahkan ya. Kemudian ada Bu Asnawiyah dari Buton, ada Ibu Ani Yusuf dari Bengkalis, ada Ibu Fitriani, ada Ibu Isniah, Bu Isnilah, ada Kacuk, Kusuma Deni Banyuwangi, Bu Menik, Isna, silahkan, ayo. Halo, sudah tidak ada lagi bertanya? Sekarang sudah berkurang 3 orang. Kalau sudah tidak ada lagi, Sudah paham, Saya, Bang. Bang. ya siapa? Silakan. Delisbeth, Bang. Nah, masih di Mekah, Bu Elizabeth? Masih, Bang. Tanggal 30 baru balik. Oh, tanggal 30 ya. Nah, Iya. alhamdulillah, aman Tadi ya, sehat ya? sambil-sambil. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sekarang jam Sehat, berapa Bang. di Mekah? Tadi baru jam 17:06. Nah, masih Nah, apa sekarang? Ibadah-ibadah udah jalan, udah selesai atau belum? Tadi tuh pergi ke Taif sambil ngambil mikot di Kornul Manazil. Jadi bentar Umroh. lagi, ini udah sampai hotel lagi, mau pergi umroh mandiri. Ya. Jangan lupa doakan kita ya. Doakan Insya saya, Allah. doakan Perwas. Ya. Udah doakan Insya belum? Allah, Bang. Jangan lupa ya. Ya, Karena Perwas nanti ini, umroh. Nanti oh, hari ya, ini umroh mandiri kami doakan. doakan ya. Saya doakan sehat ya, karena saya sakit-sakitan. Pak Nasir, kawan-kawan semua ya. Iya, Mungkin Perwas iya, Bang. didoakan agar tetap hidup ya. Eksis ya. Ya silakan Bu. Iya. Jadi gini, Ya. Bang, saya kan tadi sambil-sambil juga dengar gitu kan. Untuk materi hari ini itu boleh di-share nanti ya, Bang ya. Yang Abang sampaikan tadi itu. Ya nanti Tadi udah nyimak, cuma kan ya. kalau sambil-sambil itu kan nggak bisa nyimak semuanya gitu. Jadi untuk membuat tali bunti kan saya pertama kali nih, Bang. Jadi mudah-mudahan bisa ngikutilah terus program-program Perwas ini. Amin. Ah, Amin. Itu aja, Bang. Saya mau Oke, minta nanti, materi itu aja nanti. Makasih, Bang. baik. Yuk, Assalamualaikum. Sama-sama. Selamat menunaikan ibadah. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Oke. Selamat menunaikan ibadah suci, Ibu ya. Jangan Ya, lupakan Bang. doa Terima saya kasih. dan Perwas teman-teman lain. Insya Perwas Allah. terus. Kami yang Ya. sakit-sakitan ini diberi kesehatan, diberi Ya, kekuatan, amin. Amin, amin, amin. sama menjadi orang istiqomah ya Ya, dalam ya, Bang. ibadahnya. Amin. Insya Allah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup pertemuan kita ya dengan foto bersama ya. Foto, silahkan buka layarnya. Oke, kita foto oke ya. Siapkan buka layarnya, foto bersama. Silakan, siap oke.
Udah oke. Nah, buka kameranya ya. Oke, baik. Pesan terakhir saya, segera besok kawan-kawan admin, moderator sudah bisa buat grup peserta-peserta ke grup masing-masing. Terima kasih. Demikian tadi pembukaan acara Talibun. Semoga acara ini mendapat berkah dari Allah, diberi kemudahan bagi kita, kesehatan dan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya dan di grup Talibun masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.